Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan isi dari paper kami yang berjudul Perspektif Islam terhadap Perang Damai dan Netralitas dalam Politik Hubungan Internasional. Dalam presentasi ini saya akan membawakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan tujuan penulisan. Di era globalisasi dan ketegangan geopolitik seperti saat ini, memahami bagaimana Islam memandang isu-isu seperti perang, perdamaian, dan netralitas menjadi sangat penting. Terlebih lagi karena dunia Muslim seringkali berada di tengah dinamika konflik internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paper ini diawali dengan latar belakang bahwa Islam memiliki warisan pemikiran yang sangat kaya terkait dengan resolusi konflik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, tetapi juga dari pengalaman sejarah para pemimpin Muslim. Misalnya konsep jihad dalam Islam. Secara umum dipahami sebagai bentuk pertahanan diri yang hanya dilakukan setelah semua upaya damai gagal dan harus diumumkan oleh otoritas yang sah agar tidak terjadi kekacauan. Islam juga memiliki pandangan yang mendalam tentang perdamaian, bukan hanya sekadar tidak adanya perang atau negatif peace, tetapi juga perdamaian yang aktif, yang menjunjung tinggi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama, atau yang dikenal sebagai positive peace. Konsep-konsep seperti sulh, muslah, dan tahkim menjadi dasar penting dalam menyelesaikan konflik secara damai. Paper ini juga menyoroti pentingnya netralitas dalam hubungan internasional kontemporer. Dalam banyak kasus, negara-negara Muslim memilih untuk tidak berpihak dalam konflik global. Contohnya seperti dalam konflik Rusia-Ukraina. Sikap netral ini tidak hanya dipengaruhi oleh politik pragmatis, tetapi juga berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan stabilitas. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Terdapat berbagai interpretasi di kalangan ulama dan negara-negara Muslim mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan, terutama dalam konteks politik modern. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan konseptual menjadi sangat diperlukan agar tidak terjebak pada penyederhanaan yang bisa menyesatkan. Rumusan masalah yang dibahas dalam paper ini meliputi apa prinsip-prinsip perdamaian yang mendasari politik Islam. Yang kedua, bagaimana Islam merespon konflik internasional. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode studi literatur atau library research dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber-sumber utama berasal dari Al-Quran, hadis, literatur klasik, serta jurnal-jurnal akademik kontemporer. Tujuan dari penulisan paper ini adalah memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana ajaran Islam mengatur sikap terhadap perang damai dan netralitas, baik secara normatif maupun historis, dan bagaimana hal itu relevan dalam hubungan internasional masa kini. Sekian dari saya, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagian saya dalam presentasi kelompok ini, yaitu mengenai landasan hukum dan teologi Islam, khususnya terkait dengan bagaimana Islam memandang isu perang, damai, dan netralitas dari sisi hukum dan nilai-nilai ajarannya. Pertama, sumber hukum Islam. Nah, dalam Islam terdapat 4 sumber utama hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran itu sendiri adalah sumber utama yang berisi wahyu langsung dari Allah.
Kemudian sunnah, yaitu ajaran dan teladan Nabi Muhammad, menjelaskan dan melengkapi isi Al-Quran. Kemudian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber sebelumnya. Dan kias adalah analogi hukum yang digunakan untuk menjawab isu-isu baru dengan membandingkan dengan kasus yang sudah ada. Keempat sumber ini masih sangat relevan untuk menjawab persoalan modern termasuk dalam isu perang, damai maupun posisi netral dalam konflik. Kemudian ada pembahasan selanjutnya ada konsep keadilan dan keadilan sosial. Selanjutnya prinsip keadilan dalam Islam sangat fundamental. Dalam Al-Quran, tepatnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah memerintahkan kita untuk selalu adil, bahkan kepada orang yang tidak kita sukai. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti adil di pengadilan, tetapi juga mencakup keadilan sosial, seperti distribusi kekayaan yang merata, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hak semua pihak. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga memiliki visi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian konsep al-sulh atau perdamaian. Islam sangat mengutamakan perdamaian. Konsep al-sulh berarti menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah. Contoh paling nyata adalah perjanjian Hudaibiyah, di mana Rasulullah SAW memilih jalur diplomasi dibandingkan perang secara langsung. Nah, artinya Islam lebih mendorong penyelesaian konflik dengan jalan damai, bukan kekerasan, selama keadilan tetap terjaga. Nah, konsep ini bisa diterapkan dalam konteks hubungan antar individu, masyarakat, bahkan antar negara. Konsep selanjutnya yaitu adalah konsep jihad. Terakhir adalah konsep jihad yang sering disalahpahami. Jihad tidak selalu berarti perang. Ada dua bentuk jihad dalam Islam. Yang pertama ada jihad akbar, yaitu jihad besar dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan memperbaiki diri sendiri. Kemudian ada jihad asgar atau jihad kecil, adalah jihad secara fisik, misalnya membela diri ketika diserang. Nah, jadi jihad dalam Islam bukan untuk menciptakan kekacauan, tetapi justru untuk menegakkan keadilan dan kebaikan dengan tetap menjaga etika dan moral. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki kerangka hukum dan teologi yang sangat kuat dalam mengatur masalah perang, perdamaian, dan netralitas. Nah, sumber hukumnya yang jelas, prinsip keadilannya kuat, dan orientasi terhadap perdamaian selalu diutamakan. Bahkan dalam hal jihad pun, Islam tetap meletakkan niat, moral, dan keadilan sebagai fondasi utama. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, perang, damai, dan netralitas. Perang dalam Islam. Damai adalah prinsip mendasar yang tertanam dalam jiwa Islam. Al-Quran mengajarkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati secara damai untuk diselesaikan. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi musuh yang bermaksud untuk menghancurkan kita, yang menolak untuk bernegosiasi dan perdamaian dalam segala bentuk? Dalam keadaan ini, diizinkan untuk melindungi diri melalui perang, tetapi ada kondisi yang tidak boleh dilanggar. Islam tidak pernah membenarkan kekerasan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas atau eksplisit. Peperangan dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk agresi, ekspansi, atau penaklukan semata, melainkan sebagai respon terhadap penindasan, penganiayaan, atau pelanggaran perjanjian yang jelas. Berikut beberapa kondisi yang membenarkan peperangan dalam Islam. Yang pertama, umat Islam diserang atau diancam secara langsung oleh pihak lain. Yang kedua, adanya pengkhianatan atau pelanggaran perjanjian damai secara sepihak oleh pihak lawan. Yang ketiga, upaya pembelaan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap umat yang tertindas. Al-Quran menegaskan telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Perdamaian dalam Islam. Islam menawarkan berbagai upaya damai untuk menyelesaikan perselisihan seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dengan menyoroti prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan timbal balik. Negosiasi adalah metode utama untuk menyelesaikan konflik dalam Islam. Rasulullah melihat negosiasi yang efektif seperti perjanjian Hudaibiyah. Mediasi atau ihlah sangat direkomendasikan dalam Islam sebagai bentuk rekonsiliasi yang damai. Jika negosiasi tidak benar-benar mencapai hasil, perselisihan dapat menunjuk seorang arbiter untuk menemukan solusi.
Proses arbitrase atau takim juga diakui dalam Islam sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, terutama jika negosiasi dan mediasi gagal. Netralitas dalam Islam. Netralitas dalam Islam adalah sikap tidak memihak atau tidak terlibat secara langsung dalam konflik atau perdebatan tertentu, dengan tujuan mempertahankan objektivitas, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Namun, penerapan netralitas dalam Islam tidak bersifat mutlak dan sangat bergantung pada konteks serta tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah agama Islam ini merupakan agama yang memiliki pandangan yang jelas mengenai perang, perdamaian, dan juga netralitas. Kemudian di sini Islam sama sekali tidak mendorong adanya peperangan, tetapi jika diperlukan ini dapat dilakukan. Kemudian Islam ini tetap mengatur etika perang agar tidak melampaui batas dan juga tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Di sisi lain, perdamaian ini menjadi sebuah prinsip utama dalam ajaran Islam karena Islam ini menekankan penyelesaian konflik secara damai. Kemudian mengenai sikap netral, Islam ini memandang sebagai pilihan strategis yang bisa diambil dalam kondisi tertentu, karena jika terlibat dalam sebuah konflik maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan memperparah ketidakadilan. Secara keseluruhan, ajaran Islam ini merupakan ajaran yang sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam menghadapi konflik internasional di masa kini. Nilai-nilai seperti keadilan, perdamaian, kebijaksanaan ini adalah warisan Islam yang sangat berharga dan bisa menjadi sebuah panduan penting dalam menghadapi dunia global yang semakin kompleks dan dinamis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.